Halo Galilians, apa kabar? Tetap semangat, amin saudara. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan mengenai investasi kehidupan bagian yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah membahas 4 prinsip investasi kehidupan yang diambil dari Matius pasal 25 dalam perumpamaan mengenai talenta. Saya ingin ingatkan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Ini review bagi kita. Pertama yaitu prinsip kepemilikan. Prinsip ini berkata bahwa semua yang Anda miliki, semua yang saya miliki adalah milik Tuhan. Allah yang menciptakan, Allah juga adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Begitu juga dengan talenta yang Anda miliki, saudara, itu diberikan oleh Tuhan bagi Anda. Prinsip kedua yaitu prinsip peruntukan. Allah memberikan kepada Anda talenta untuk dilibat gandakan, saudara. Setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, itu sangat bernilai, saudara. Investasi yang Tuhan tanam dalam diri Anda dan saya, harus kita gunakan dengan sebaik mungkin dan harus kita kembangkan, saudara. Prinsip ketiga yaitu prinsip pertanggungjawaban. Allah mau kita menggunakan talentanya kita, saudara. Dia mau Anda dan saya menggunakan talenta kita semaksimal mungkin. Satu waktu Allah akan meminta pertanggungjawabanmu. Keempat yaitu prinsip penggunaan. Jangan mengubur pemberian Allah. Jangan mengubur investasi Tuhan dalam kehidupanmu. Investasi itu harus dikembangkan, saudara. Nah, kenapa banyak orang yang tidak mengembangkan talenta mereka? Bahkan menguburkan talenta mereka. Alasan utamanya yaitu takut. Itulah prinsip yang kelima. Kelima yaitu prinsip motivasi. Nah, rasa takut membuat seorang tidak mengembangkan talentanya. Mari kita baca Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut, katanya ya. Kemudian pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, takut dan sembunyi adalah dua kata yang sering berjalan berdampingan, saudara. Apa yang menghalangi seorang untuk mengembangkan potensi mereka? Rasa takut, saudara. Rasa takut membuat seseorang tidak bisa mencapai potensi tertinggi mereka di dalam Tuhan. Rasa takut membuat siapa saja menjadi kaku dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara, ada 3 jenis rasa takut yang melumpuhkan kemampuan seseorang untuk mengembangkan talenta atau potensi hidup mereka. Pertama yaitu rasa takut yang membuat seseorang meragukan dirinya sendiri. Saya nggak mungkin bisa lakukan sebaik orang lain. Itu kata-kata mereka. Saya nggak cukup berbakat dibandingkan orang yang lain. Mereka takut gagal, saudara. Nanti kalau saya gagal atau hasilnya kurang memuaskan, saya bisa dipermalukan. Janganlah pastor. Takutnya ada yang nggak suka dengan hasil pekerjaan saya. Mereka takut gagal, saudara. Saudara, kegagalan bukan akhir dari segala sesuatu. Dan sebenarnya seperti ini, saudara. Takut gagal itu jauh lebih buruk dan fatal daripada kegagalan itu sendiri. Takut gagal membatasi ruang gerakmu. Takut gagal melumpuhkanmu. Takut gagal merampok semua potensi kita, saudara. Sebenarnya kegagalan itu bagus-bagus aja, saudara ya. Karena dari kegagalan itu kita bisa belajar, saudara. Kita nggak bisa menghindar dari kegagalan. Karena satu-satunya jalan menuju kesuksesan yaitu melewati kegagalan, saudara. Kegagalan membuat kita belajar, membuat seorang berhikmat, saudara. Kegagalan membuat seorang menjadi dewasa. Di gereja, saudara, semua full-timer saya suruh mereka untuk sering-sering melakukan kesalahan atau kegagalan. Karena kalau mereka mengalami kegagalan, artinya mereka mencoba sesuatu. Kalau takut gagal atau takut melakukan kesalahan, kita nggak pernah bisa maju-maju, saudara. Nggak akan ada yang dikerjakan, nggak ada terobosan, nggak ada pertumbuhan, nggak maju, saudara. Nggak jadi membosankan dan predictable, saudara. Coba tanya ke tim pengembalaan di Galilee Church. Kita sering melakukan program yang akhirnya fail, gagal, saudara. Kalau gagal, pasti kita lakukan evaluasi. Kita belajar dari situ. Ada istilah yang unik yang kita pakai, yaitu celebrate. Merayakan kegagalan. Pokoknya kita izinkan setiap staf, pelayan Tuhan, full-timer melakukan kesalahan. Tapi dengan 2 syarat. Kalau salah, jangan mahal-mahal. Kedua, saudara, kalau salah, jangan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Ini sama sekali nggak boleh, saudara ya, berulang kali melakukan kesalahan. Karena artinya dia nggak belajar dari kesalahan sebelumnya. Dan nggak belajar bertumbuh, saudara. Jadi anjuran saya buat Anda, ayo minggu ini buat kesalahan. Minggu ini buat kegagalan, saudara ya. Fail, saudara. Dan kalau Anda fail, ajak teman-teman Anda, small group Anda untuk celebrate. Ayo, saudara. Jangan sampai keraguanmu membuatmu terpuruk.
Melangkahlah saudara, ambil resiko. Lebih baik mencoba dan gagal, itu membuat Anda menjadi kuat daripada tidak mencoba lalu sukses saudara. Ini melemahkanmu di kemudian hari. Kedua yaitu rasa takut yang membuat seseorang menjadi pemalu. Nanti diomongin orang pastor. Nah misalnya ya saudara, suara Anda bagus. Tapi Anda menjadi terlalu sensitif dan pemalu sehingga Anda menyembunyikan talentamu itu. Sebenarnya saudara, di balik sifat pemalu ada rasa takut di situ. Kalau Anda khawatir dengan perkataan orang, Anda tidak akan pernah mencapai kesuksesan, kemajuan, breakthrough, saudara. Ingat, Anda tidak bisa membuat semua orang senang. Itu mission impossible. Ada orang yang senang kalau Anda sukses, ada juga yang nggak akan suka, saudara. Yang benci kesuksesan Anda. Coba lihat Yesus, saudara. Dia maha sempurna, maha baik, menyembuhkan orang, saudara. Tapi saudara, ada orang-orang yang gak suka sama dia. Apalagi Pastor Fernando. Apalagi Anda, saudara. Alkitab berkata, Amsal 29 ayat 25a. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Ini yang akan terjadi pada waktu Anda memikirkan pendapat orang tentang Anda, tentang engkau. Apapun yang Anda lakukan, pokoknya setiap kali Anda melakukan progres, akan ada orang yang mengkritik, yang komplain, dan yang komentar miring, saudara. Saya ingat waktu kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Jakarta tahun 2014. Kami merasakan tuntunan Tuhan bagi kami sekeluarga untuk kembali ke Indonesia. Banyak orang yang kritik, banyak orang yang mempertanyakan keputusan kami. Banyak orang yang menganggap bahwa keputusan ini keputusan yang bodoh. Sudah enak dan nyaman di Korea, kok pindah ke Indonesia? Memang saudara, pada waktu kami pindah, justru pada saat kehidupan kami di Korea sudah mulai mapan, saudara. Anak-anak sedang senang-senangnya memiliki banyak teman, saudara. Kami tinggal pada waktu itu di apartemen yang paling bagus yang pernah kami tinggali selama di Korea, saudara. Saya pindah 9 kali, saudara. Pindah rumah 9 kali. Nah, rumah ini yang paling bagus yang kita miliki, yang pernah kita tinggali. Pelayanan pada waktu itu sedang berkembang. Dan saya sedang mengambil gelar doktor di sana pada waktu itu. Nancy sedang mengambil pendidikan lanjutan di bidang counseling. Secara keuangan cukup baik, saudara. Lalu Tuhan suruh balik ke Indonesia. Tapi kalau kami mendengar perkataan orang dan pendapat orang, kami nggak bisa seperti kami sekarang ini, saudara. Nah, saran saya kepada Anda, pilihlah teman dan lingkungan yang bisa mendukung Anda. Nah, paling nggak enak, saudara, kalau berteman dengan orang-orang yang kerjanya ngomongin orang, yang selalu bercanda dan mereka memberikan komentar-komentar yang merendahkan, yang menjadikan orang lain bahan tertawaan. Kalau Anda satu kelompok dan berteman dengan orang-orang seperti ini, segera keluar dari situ, saudara. Cepat-cepat keluar, saudara ya. Makin cepat makin bagus, saudara. Karena mereka hanyalah orang-orang kerdil yang gak ingin melihat Anda sukses. Kalau Anda pemimpin small group, lalu ada anggotamu yang membuat orang lain jadi bahan tertawaan, tegur, saudara. Karena mereka ini memberikan aura yang tidak baik bagi pertumbuhan pribadi di dalam small group Anda. Kalau ada small group yang kerjanya menertawakan orang lain, ngomongin orang lain, lapor ke pastor, saudara. Lapor ke saya, saudara. Amin. Oke, lanjut. Kalau Anda selalu memikirkan pendapat orang lain, Anda nggak akan pernah mengalami progres dalam kehidupan ini. Yang harus Anda pedulikan yaitu pendapat Tuhan. Itu saja, saudara. Lakukan apa saja yang Tuhan suruh Anda lakukan. Kalau ada yang nggak senang, itu bukan urusanmu. Kalau ada yang mengkritik, itu urusan mereka sama Tuhan, saudara. Kadangkala kita berpikir, seandainya saya memiliki talenta seperti si A, saya akan sukses. Seandainya saya memiliki kekuatan finansial seperti si B, saya akan sukses. Saudara, sekalipun Anda memiliki talenta yang lebih sedikit dibandingkan orang lain, hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk nggak ngapa-ngapain, saudara. Sekalipun Anda hanya memiliki satu talenta. Dan tentu saja Anda memiliki talenta yang banyak, saudara. Anda harus memakai satu talenta itu semaksimal mungkin seumur hidupmu. Anda tidak dipanggil, saudara, untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Tapi Anda dipanggil untuk menjadi yang terbaik sesuai dengan rancangan Allah bagi engkau. Ketiga, yaitu rasa takut yang membuat seseorang mengasihani diri sendiri. Dulu saya pernah mencoba, pastor, lalu gagal. Saya nggak mau mencoba lagi. Nah, saudara, banyak anak-anak Tuhan mengizinkan kegagalan masa lalu menghalangi mereka untuk dipakai oleh Tuhan.
Oh pastor, rumah tangga saya pernah gagal. Masa lalu saya kelam. Saya punya reputasi buruk di gereja saya yang dulu. Tuhan gak mungkin memakai saya. Salah saudara. Tuhan bahkan sering memakai kesalahan dan kegagalan terbesar seseorang menjadi pelayanan terbesar baginya saudara. Dalam Alkitab tercatat banyak hamba-hamba Tuhan yang gagal secara moral, gagal secara kepemimpinan, dan gagal secara keluarga. Tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan beberapa dari mereka namanya tercatat di dalam daftar pahlawan iman, saudara. Ada Daud, ada Abraham, ada Musa, ada Simpson, dan lain-lain, saudara. Saudara, misalnya seperti ini ya, saudara. Saya punya uang $100, saudara ya. Berapa banyak yang mau mendapatkan uang ini, saudara? Saya yakin semua Anda mau dapat $100, saudara. Oke, bagaimana kalau uang dolar ini saya lap sebagai lap keringat saya gitu ya? Pokoknya muka saya lap pakai uang ini gitu ya. Kalau belum puas, saya akan akan kucek-kucek ya. Saya akan kucek-kucek. Masih mau kira-kira uang $100 ini? Saya yakin masih banyak yang mau uang $100 ini. Kalau misalnya uang ini saudara ya udah kucek begini, saya buang ke tanah, kemudian saya injak-injak saudara. Masih ada yang mau? Saya yakin Anda masih mau saudara. Karena Anda tahu uang ini berharga. Nilainya tidak berkurang sekalipun uang ini lecek. Sekalipun uang ini kotor dan dicapakkan, dilecehkan dan diperlakukan semena-mena. Nilainya nggak turun 25% gara-gara semua yang terjadi pada uang ini, saudara. Begitupun juga dengan Anda. Terkadang dalam hidup seseorang, mereka mengalami hal yang sama. Lecek, kotor, jatuh, mungkin karena beberapa keputusan bodoh yang mereka ambil. Sehingga mereka dianggap tidak berharga oleh orang lain. Tapi, saudara, Anda tidak pernah akan kehilangan nilai Anda yang sebenarnya. Apakah Anda kotor, rusak, atau lecek di hadapan Allah? Nilaimu sama berharganya seperti orang lain yang masih bersih, masih lurus, dan rapi, saudara. Allah bisa merapikan hidupmu, saudara. Membersihkanmu, dan nilaimu tidak akan pernah berubah sama sekali di hadapan Allah, saudara. Allah itu paling jago memakai orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nggak peduli bagaimana latar belakang hidupmu. Yang penting Anda taat dan mau dipakai oleh Tuhan. Keenam, prinsip melakukan dan kembangkan. Jika Anda tidak lakukan, Anda pasti akan kehilangan, saudara. Perhatikan Matius 25 ayat 28. Sebab itu ambillah talenta daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Perhatikan nggak? Di dunia ini orang yang kelihatan memiliki talenta hebat, sepertinya talenta mereka makin bertambah-tambah. Tapi ada orang yang memiliki talenta yang sedikit, makin lama makin berkurang, saudara. Nah, ayat yang kita baca tadi menjelaskan pelajaran berharga ini. Mereka yang memiliki talenta yang sedikit akan diambil semuanya. Dan mereka yang memiliki talenta yang banyak akan ditambahkan kepada mereka. Memang saudara kedengarannya nggak adil, tapi itulah hukum kehidupan. Hukum kehidupan itu yaitu seperti ini. Sesuatu yang tidak Anda gunakan akan lenyap. Contohnya, rumah. Kalau Anda nggak tinggali dalam beberapa tahun akan hancur. Tapi kalau Anda tinggali, rumah itu akan awet bisa puluhan tahun, saudara. Bahasa. Kalau Anda nggak pakai, Anda akan kehilangan kemampuan berbahasa itu. Saudara, dulu saya bisa ngomong bahasa Jepang lumayan lancar. Sekarang bahasa Jepang saya hancur lebur, saudara. Kesehatan juga demikian. Kalau kita tidak memperhatikan dan menjaga kesehatan kita, kesehatan itu akan menurun. Otak juga demikian. Kalau terlalu banyak nganggur dan nggak dipakai cuma untuk hal-hal yang entertainment aja, saudara, nonton aja, maka kemampuan otak kita akan menyusut, saudara. Menurun loh, saudara. Otot juga, saudara, kalau nggak dipakai akan menyusut. Talenta yang tidak dilatih juga akan hilang, saudara. Sebaliknya jika kita menggunakan talenta yang dia berikan, dia akan menambahkan hal tersebut kepada kita berlipat-lipat kali ganda, saudara. Ibrani 13 ayat 21a berkata, semoga Allah sumber sejahtera itu memperlengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendaknya.
Jadi saudara, dari ayat ini katakan, pada saat kita melakukan kehendak-Nya, Dia akan selalu semakin memperlengkapi kita untuk melakukannya lebih baik lagi. Pertanyaan saya, bagian apa dalam kehidupanmu yang Anda ingin Tuhan tambahkan? Mungkin Anda katakan, oh saya butuh energi yang lebih lagi, pastor. Saya butuh waktu, kayaknya nggak habis, waktunya nggak cukup terus gitu ya. Saya butuh talenta, saya butuh uang, saya butuh kesehatan. Saudara, apa saja yang Anda inginkan, energi, waktu, talenta, uang, kesehatan, mulailah dengan memakainya melayani orang lain. Mulailah dengan menolong sesama. Oh pastor, saya nggak ada waktu untuk melayani. Saya nggak ada waktu untuk terlibat. Saya terlalu capek karena pekerjaan saya. Kalau waktu Anda habis untuk diri sendiri, ngapain Tuhan mau tambahkan waktu kepada Anda? Kalau energi Anda habis untuk diri sendiri, ngapain Tuhan menambahkan energi dalam kehidupan Anda? Karena Tuhan nggak mau Anda memakai waktumu atau energimu hanya untuk melayani diri sendiri. Sama juga dengan prinsip perpuluhan, saudara. 10% milik saya itu adalah miliknya Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ketika kita mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, Allah akan memberkati 90% yang ada pada kita, saudara. Sehingga kita berkecukupan dibandingkan dengan 100% tapi banyak kebocoran, saudara. Begitu juga dengan talenta Anda, saudara. Dan semua hal yang Anda miliki di hidup ini. Persembahkan waktu itu kepada Tuhan untuk pelayanan. Persembahkan tenagamu untuk menolong orang lain. Persembahkan energi untuk melayani. Anda pasti akan mendapatkannya kembali, saudara. Karena apa yang Anda tabur, akan Anda tuai. Apa yang Anda persembahkan, saudara, akan dilipat gandakannya. Akan bertambah banyak, saudara. Itulah prinsip yang ketujuh, prinsip yang terakhir, yaitu prinsip upah. Jika kita menggunakan talenta kita akan menerima upah. Coba perhatikan Matius 25 ayat 23 berkata, maka Tuhan itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat ada 3 upah yang disediakan Tuhan bagi kita. Pertama, yaitu pengakuan Allah. Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Saudara, saya ingin sekali mendengar kata-kata itu dari mulut Tuhan. Ketika saya tiba di gerbang sorga, saudara. Melihat Tuhan berkata kepada saya, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Aduh saudara, pengakuan dari Bapa di dalam kehidupan kita itu jauh lebih penting daripada pengakuan siapapun yang ada di sekitar kita, dari orang manapun yang Tuhan mereka berikan kepada kita. Upah berikutnya yaitu promosi, saudara. Ada tanggung jawab yang lebih besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Di sorga Allah akan memberikan sesuatu perkara yang lebih besar. Anda akan mendapatkan promosi dari Allah di sorga nanti, saudara. Upah berikutnya yaitu suatu perayaan. Tuhan berkata, nikmatilah kebahagiaan di sorga. Saudara, di sorga memang tempat yang penuh kebahagiaan. Tapi yang Anda akan dapatkan pasti lebih daripada sekedar bahagia. Dalam banyak ayat disebut ada pesta di sorga nanti. Amin, saudara. Saudara, apakah Anda ingin bahagia? Apakah Anda ingin merasa berarti, mengalami kepenuhan dan kepuasan dalam kehidupan ini? Layanilah orang lain. Do something with your life. Gunakan talentamu, waktumu, energimu. Jangan hidup untuk diri sendiri, saudara. Satu kali Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Dan ketika Dia memeriksa kehidupan kita, apakah Tuhan akan menemukan buah di dalam kehidupanmu? Saudara, Tuhan membentuk kita untuk melayani. Dan cara terbaik untuk menghidupi kehidupan yang indah, yaitu dengan investasikan untuk sesuatu yang kekal. Layanilah Tuhan, saudara. Layanilah orang lain, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajar kami untuk selalu percaya kepada Engkau, untuk boleh selalu Tuhan bersandar kepada Engkau, dan melakukan setiap yang Tuhan sudah berikan kepada kami, melipat gandakannya, menginvestasikannya Tuhan. Bapa, tolong anak-anak-Mu, kami semua di tempat ini, untuk boleh Tuhan menjadi pelaku dari firman Tuhan. Tolong kami untuk mengembangkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami.
Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, saudara.